Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di udara, seorang wanita misterius berdiri dengan tenang. Matanya yang dingin menatap ke bawah. Ekspresinya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Apakah kamu masih punya kekuatan untuk melarikan diri sekarang? Tanyanya dengan meledek. Chu Kuang-Seng menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Lalu berkata dengan ekspresi tidak senang. Siapa sebenarnya wanita gila sepertimu? Chu Kuang-Seng merasa tertekan. Dia diburu sampai sejauh ini, tapi dia bahkan tidak tahu identitas pihak lain. Mendengar ini, mata wanita misterius itu bergerak sejenak. Lalu berkata dengan tenang, "Saya kakak senior perempuan Helan Lingtian." Kakak perempuan Helan Lingtian? Mendengar ini, Chu Kuang-Seng berdiri tegap dalam keadaan linglung. Wajahnya penuh dengan keheranan. Gadis ini sebenarnya adalah kakak perempuan Helan Lingtian. Bukan itu berarti Qin Aotian adalah gurunya. Memikirkan hal ini, tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Kebenciannya terhadap Qin Aotian telah merasuk ke dalam tulangnya. Oleh karena itu, dia tidak akan memiliki perasaan baik terhadap siapapun yang memiliki hubungan dengannya. Aku benar-benar tidak bisa terima kalau aku mati di tangan murid bajingan ini. Chu Kuang-Seng menggertakkan giginya. Jangan menghina guruku. Wanita misterius itu mengerutkan kening saat berkata dengan tatapan dingin. Menghina dia? Chu Kuang-Seng tersenyum. Jika aku punya kesempatan, aku ingin membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu tinggal hari ini. Wanita misterius itu mengangkat alisnya dengan niat membunuh di wajahnya. Jika kau ingin bertindak, lakukan saja. Mengapa kau terus berbicara omong kosong? Chu Kuang-Seng mencibir. Wanita misterius itu mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. Ribuan sinar cahaya perak melesat keluar, lalu berubah menjadi pita-pita perak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Kekuatan spasial yang dipupuk wanita ini tidak memiliki atribut. Tetapi saat digunakan, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Sungguh sangat aneh. Chu Kuang-Seng menatap pita perak itu. Ekspresinya langsung berubah. Lalu dia mengepalkan tangannya dan kunci kuno di tubuhnya bergetar pelan. Seakan-akan ingin keluar dari tubuhnya. Jika benar-benar terpaksa, ia hanya bisa mengaktifkan kunci kuno itu dengan paksa. Meskipun itu akan memakan biaya yang sangat besar, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Tepat saat dia ragu-ragu, gumpalan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tanah di bawahnya. Cahaya hitam ini sangat bersilangan, lalu terhubung satu sama lain, membentuk formasi misterius. Ini, Chu Kuang-Seng tertegun, dan dia jelas bingung dengan cahaya hitam yang tiba-tiba itu. Apa yang sedang terjadi? Pergi. Pada saat itulah wanita itu berteriak pelan. Dan ribuan pita perak tiba-tiba jatuh menutupi Chu Kuang-Seng di bawah. Pita-pita perak itu jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, tempat Chu Kuang-Seng berada tertutup oleh pita-pita perak itu, dan tidak ada jejaknya. Ekspresi wanita itu tetap acuh. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, dan ribuan pita perak menghilang, lalu berubah menjadi untaian cahaya perak, dan kembali menyatu ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, ketika dia mengalihkan pandangannya ke tempat Chu Kuang-Seng berada, wajahnya langsung berubah. Sebab tidak ada seorang pun di sana.
apalagi sesosok manusia. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak auranya. Melarikan diri, wanita itu membuka mulut kecilnya yang berwarna merah muda, dan wajah cantiknya dipenuhi dengan keheranan. Lagi pula, dia telah melihat betapa kuatnya tubuh Chu Guangsheng, dan mustahil baginya untuk musnah oleh serangan, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan untuk kejadian ini, yaitu bahwa orang tersebut melarikan diri dari sini. Namun, bagaimana mungkin? Chu Guangsheng telah terluka parah sebelumnya. Dalam kasus ini, bagaimana dia bisa lolos begitu saja tanpa diketahui olehnya? Apakah ada seseorang yang membantunya secara diam-diam? Mata wanita itu berkedip-kedip, dan dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Selain alasan ini, dia tidak benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun yang dapat memungkinkan Chu Guangsheng yang telah terluka parah untuk melarikan diri dari bawah hidungnya. Siapa dia? Wanita misterius itu mengerutkan dahinya, merasa sangat bingung. Karena bagaimanapun dia menyelidikinya, dia tidak bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh pihak ketiga. Dan tidak tahu ke arah mana Chu Guangsheng melarikan diri. Dia pasti belum pergi terlalu jauh. Mata wanita itu berbinar, lalu dia memilih arah yang memungkinkan untuk mengejarnya. Tidak lama setelah wanita itu pergi, dua sosok perlahan muncul di kaki bukit beberapa mil jauhnya. Chu Guangsheng menutup dadanya dengan kedua tangannya saat terbatuk beberapa kali dengan keras. Setelah beberapa saat, dia menahan darah di dadanya, lalu menatap pria kerdil di depannya. "Kenapa kamu menyelamatkanku?" tanyanya heran. Orang ini tidak lain adalah Hun Wufeng dari domain jiwa gelap. Orang yang dilepaskan hari itu di jurang dewa dan iblis Netherworld. Menanggapi keterkejutannya, Hun Feng tersenyum tipis. "Kamu banyak membantuku hari itu, dan sekarang aku membalas budi padamu." Mata Chu Guangsheng berkedip, dan dia bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak bergegas ke benua hidup dan mati?" Secara logika, saat ini semua orang kuat dari 10 negeri akan berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke benua kehidupan dan kematian untuk kompetisi terakhir. Mendengar ini, Hun Feng tersenyum lalu berkata, "Sejak aku pergi dari sana hari itu, aku telah berusaha memurnikan kesadaran hantu tingkat raja itu selama lebih dari setengah tahun. Belum lama ini, aku akhirnya berhasil." Hati Chu Guangsheng langsung terguncang. Baru kemudian dia menyadari bahwa tekanan yang diberikan Hun Feng padanya jauh lebih besar daripada yang diberikan Helan Lingtian. Jelasnya, setelah menyempurnakan jiwa hantu tingkat raja, makhluk tersebut memperoleh banyak manfaat darinya. "Selamat. Aku yakin kau akan mampu membuat gebrakan besar dalam kompetisi ini di benua hidup dan mati," ucapnya sambil tersenyum. Dendam di antara keduanya awalnya disebabkan oleh hantu tingkat raja. Sekarang, hantu tingkat raja telah disempurnakan, ditambah dengan apa yang terjadi hari ini. Tidak ada lagi kebencian antara dia dan Hun Feng. Untuk menjadi pusat perhatian, Hun Feng menggelengkan kepalanya, lalu menatapnya dengan aneh. "Jika sebelumnya aku masih punya ide ini, tetapi setelah melihat penampilan saudara Chu di Gunung Dewa dan Iblis, aku hanya bisa menghela nafas bahwa aku tidak sebaik dirimu." Tidak ada kerendahan hati dalam kata-katanya. Dia tahu betapa mengerikannya latar belakang istana Dewa dan Iblis. Namun, bahkan menghadapi raksasa seperti itu, Chu Guangsheng mampu mengalahkan 9 tetua sendirian.
dan akhirnya membunuh Hun Wuming, tetua tertinggi istana dewa dan iblis. Berapa banyak orang yang dapat mencapai prestasi seperti ini? Mendengar ini, mata Chu Guangsheng berbinar, dan dia bertanya dengan heran, "Apakah kamu ada di sana saat itu?" Hun Feng tersenyum tipis. "Bagaimana mungkin aku tidak menyadari keributan sebesar itu? Setelah kau melarikan diri dari gunung dewa dan iblis, aku mengikutimu sepanjang jalan, berharap menemukan kesempatan untuk menyelamatkanmu. Namun, wanita itu terlalu menakutkan, dan dia hampir menyadari keberadaanku beberapa kali. Pada akhirnya, dia saat situasi yang berbahaya, dan aku terpaksa menggunakan metode rahasia dari domain jiwa gelapku untuk memindahkanmu ke sini guna menghindari persepsi wanita itu." Chu Guangsheng mengangguk, membungkuk dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih banyak. Jika Hun Feng tidak menyelamatkannya dengan metode rahasianya, bahkan jika dia bisa selamat, dia akan membayar harga yang mahal." Memikirkan hal ini membuatnya merinding. "Kemana kamu akan berencana pergi sekarang?" Chu Guangsheng mengumpulkan pikirannya, lalu bertanya sambil tersenyum. Hun Feng tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan bertanya balik, "Kau seharusnya bisa menebaknya. Benua hidup dan mati." Itulah kata pertama yang terlintas di benak Chu Guangsheng dan mengucapkan tanpa sadar, "Betul?" Hun Feng tersenyum, lalu berkata dengan ekspresi berapi-api, "Tempat itu sangat menakjubkan. Sayang sekali jika kita tidak pergi dan menjelajahinya." Chu Guangsheng mengangguk setuju. Dia tentu saja merindukan tempat di mana begitu banyak orang jenius berkumpul, dan berencana untuk pergi melihatnya. "Kalau begitu, kita akan bertemu di benua dewa, benua kehidupan dan mati," katanya sambil menangkupkan kedua tangannya. Kondisinya tidak begitu baik saat ini, jadi dia perlu mengesampingkan semua untuk sementara waktu dan membuat rencana setelah kekuatannya pulih. "Selamat tinggal." Hun Feng mengangguk, tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia segera membungkuk lalu terbang menjauh. Chu Guangsheng memperhatikan Hu Feng yang menghilang di kejauhan, lalu perlahan menarik kembali pandangannya, lalu tersenyum masam, dan dia menggelengkan kepalanya. "Saya harap wanita gila itu tidak datang ke rumah saya sebelum saya pulih." Suaranya penuh dengan ketidakberdayaan, karena situasi saat ini benar-benar buruk. Jika dia tidak segera pulih, dia tidak tahu bagaimana dia bisa meninggalkan benua dewa dan iblis ini. "Apakah aku wanita gila yang kau bicarakan?" Tepat saat dia hendak mencari tempat untuk memulihkan diri, tiba-tiba terdengar suara lembut yang menyenangkan. "Ratu Feng?" Chu Guangsheng buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang dikenalnya, lalu berjalan perlahan ke arahnya. Sosok cantik itu tetap anggun dan elegan seperti sebelumnya, dan setiap senyumnya begitu menawan, sehingga seorang langsung terpesona. "Mengapa kau ada di sini?" tanya Chu Guangsheng dengan heran. Dia baru saja mengucapkan setengah kata-katanya, tepat ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Hun Feng tidak menggunakan informasi itu, siapa lagi yang bisa menemukan tempat ini? "Sepertinya Hun Feng sudah mengatur segalanya," ucapnya dalam hati. "Jika Hun Feng tidak membuat pengaturan sebelumnya, Ratu Feng tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu sesingkat itu." "Mengapa kamu terluka parah?" Ratu Feng memegang dengan tangannya, lalu berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Chu Guangsheng menyeringai saat berkata dengan senyum pahit, "Aku tidak punya pilihan, tetapi aku baru saja meninggalkan makam dewa dan iblis.
dan langsung masuk ke sarang serigala. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, orang lain tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Ratu Feng berkata dengan gugup. Kembalilah ke dinasti Su Feng bersamaku. Mendengar ini, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Saya bisa pulih di sini saja. Bagaimana bisa pulih di sini? Ratu Feng langsung menolak. Tempat ini sangat terpencil dan tidak seorang pun tahu bahaya apa yang tersembunyi di sini. Ketika Chu Guangsheng hendak mengatakan sesuatu, Ratu Feng telah mendahuluinya. Kali ini dengarkan aku dan ikut aku kembali ke dinasti Su Feng. Bagaimana kalau aku tidak bisa pergi ke sana? Kata Chu Guangsheng dengan wajah cemberut. Dia sangat menyadari niat membunuh istana dewa dan iblis terhadapnya. Jika masalah ini terungkap, itu akan sangat berbahaya bagi dinasti Su Feng. Tetapi dia tidak ingin melihat pemandangan ini. Ratu Feng mengerutkan bibir merahnya, lalu mencondongkan tubuh bagian atas sedikit ke depan. Dalam kondisimu saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Apapun yang ingin aku lakukan kepadamu. Berada dalam jarak yang begitu dekat, Chu Guangsheng merasakan aroma tubuh mengalir ke hidungnya, membuat seluruh tubuhnya terasa gelisah sedikit. Dari sudut pandang, dia bisa melihat ada sedikit belang dada berwarna putih yang menarik perhatiannya, yang langsung membuatnya merasa sedikit malu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Di bawah tatapan mata Ratponik itu, Chu Guangsheng hanya bisa merentangkan tangan tanpa daya. Memang dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa tergantung pada orang lain. Dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan. Mendengar ini, Ratu Feng tersenyum manis. Tetapi dia segera menyadari pandangan Chu Guangsheng kepadanya. Setelah tertegun sejenak, dia segera melangkah mundur dengan panik, dengan rona merah di pipinya. Melihat ini, Chu Guangsheng tetap terdiam. Ekspresinya agak kaku. Ayo pergi. Setelah beberapa lama, Ratu Feng menekan gejolak di hatinya dan berkata dengan tenang. Dengan lambaian tangan gioknya, dia dengan lembut mengangkat Chu Guangsheng, lalu terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Tempat ini tidak jauh dari dinasti Su Feng, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk memasuki wilayah dinasti Su Feng. Lambat laun, sebuah kota besar muncul di depan mata mereka, dan aura yang kuat menyelimuti. Namun, karena Ratu Feng adalah seorang wanita, kota kekaisaran dinasti Su Feng tidak semegah kota kekaisaran dinasti lain. Sebaliknya, kota itu memancarkan semacam kelembutan di mana-mana, seperti halnya seorang wanita. Kita akan masuk ke kota. Setelah itu, Ratu Feng lalu membawa Chu Guangsheng ke kota kekaisaran dari arah lain. Kita aman di sini. Ratu Feng berkata dengan lembut di depan sebuah istana besar. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke arah istana di depannya. Diam-diam menarik kembali tangannya yang menompang Chu Guangsheng dan menahan gejolak di dalam hatinya. Melihat perubahan ini, mata Chu Guangsheng langsung bergerak dan dia segera memahami kekhawatiran ratu. Namun, dia tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Saya akan segera pergi dari sini setelah saya pulih untuk menghindari masalah. Mendengar ini, Ratu Feng merenung sejenak, lalu tersenyum cerah. Saya mengerti. Ibu Ratu kembali. Tepat ketika suasana menjadi sedikit canggung, sebuah suara gembira terdengar dari istana. Dan kemudian Feng Lier berjalan keluar. Tuan muda Chu terluka parah. Anda harus menyiapkan ruang rahasia untuknya agar bisa cepat pulih. Selain itu, masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang luar, kata Ratu Feng perlahan.
Saya mengerti, Ibu Ratu. Feng Lier mengangguk lalu tersenyum pada Chu Kuangseng. Tuan Muda Chu, silakan ikuti saya. Terima kasih. Chu Kuangseng mengangguk dan segera mengikuti Feng Lier pergi. Ratu Feng menatap punggung kedua orang itu saat mereka pergi, dan ekspresinya menjadi jauh lebih muram. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan, lalu berbalik untuk pergi. Untuk berjaga-jaga, dia perlu menyiapkan beberapa hal agar berita itu tidak bocor. Tuan Muda Chu, ini adalah ruang rahasia terbaik di dinasti Su Feng. Anda dapat beristirahat di sini dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Feng Lier menunjuk sebuah ruangan rahasia di depan. Terima kasih, Chu Kuangseng mengangguk, lalu masuk ke dalam. Dia sangat butuh pemulihan. Jangan sampai orang-orang dari istana dewa dan iblis datang mengetuknya. Dan dia tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Feng Lier melirik pintu batu ruang rahasia yang perlahan tertutup. Ekspresinya berkedip-kedip lalu dia berbalik untuk pergi. Beberapa menit kemudian, ketika Feng Lier tiba di sebuah aula, dia tiba-tiba mendengar suara pertengkaran dari dalam. Dan wajah cantiknya langsung berubah. Itu Ibu Ratu. Dia mengangkat kakinya dan berjalan dengan tergesa-gesa ke istana. Terima kasih.